Good morning student. Pagi ini kita akan kembali belajar pelajaran IPA. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Pembelajaran kita kali ini masih lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perhatikan ya. Pengertian dan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan atau bunga kembang sepatu. Kita ulang kembali ya. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Perhatikan ya, sekarang yang kita bahas itu melalui penyerbukan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi alat kelamin jantan itu pada bunga disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina disebut dengan putik. Oke, selanjutnya ya. Sedangkan organ reproduksi betina pada bunga disebut putik. Penyerbukan adalah proses atau peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan ya. Oke, selanjutnya perhatikan di sini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ini terjadi pada bunga. Serangga menghisap madu bunga yang ada pada bunga tersebut dan dengan itu akan terjadi penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Perhatikan ya. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh pihak luar, misalnya manusia, hewan, air, dan angin. Jadi contoh gambar yang di atas tadi, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, contohnya pada tumbuhan salak, vanili. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan atau serangga itu seperti kelelawar dan burung, yakni bunga penghasil madu dan bunga yang mengeluarkan aroma, misalnya kamboja dan duren. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air. Jadi tumbuhan ini hidup di air. Perhatikan ya, yakni tumbuhan yang habitatnya di dalam air. Misalnya hidrilla, masih banyak anak yang lain ya. Contohnya eceng gondok, itu juga ya di air. Bunga teratai, itu juga termasuk tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, yakni tumbuhan yang serbuk sarinya kering dan ringan serta mahkota bunganya kecil, misalnya jagung dan rumput-rumputan, seperti pembelajaran kita yang sebelumnya pada tumbuhan jagung ya. Oke, jadi itulah tadi contoh penyerbukan. Ini perhatikan ya, contoh penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini pada tumbuhan hidrilla, ini contoh tumbuhan hidrilla. Jadi dia hidup di air. Selain hidrilla ada juga bunga teratai. Ada juga contoh yang lain itu eceng gondok. Dia penyerbukannya dibantu oleh air. Do you understand student? Oke, jadi contoh yang lain juga masih banyak ya. Oke, perhatikan. Untuk selanjutnya, tugas. Tuliskan contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga, air, dan angin. Nanti selesai dikerjakan di buku tugas, kirim ke WA pribadi saya. Kalau ada yang kurang paham, boleh di WA secara pribadi. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti untuk di pembelajaran selanjutnya kita akan kembali mempelajari perkembangbiakan vegetatif. Sampai di sini pembelajaran kita. See you again student.